Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang apa ya? Pentingnya menjaga kualitas air untuk apa ya? Atau gimana ya bilangnya ya? Pentingnya menjaga kualitas air saat merawat ikan-ikan cana lah ya. Dan mungkin sekalian bakal saya update nih untuk kondisi terbaru dari si Auranti nih. Soalnya kurang lebih 2 minggu apa 3 minggu ke belakang ini tuh dia full saya kasih pakan berupa katak sawah teman-teman. Tapi nggak full juga sih, jadi kalau dulu kan katak sawahnya masih seminggu cuma 2 kali 3 kali gitu ya. Nah untuk sekarang ini katak sawahnya itu saya kasih setiap hari ini teman-teman, tapi tetap dengan dikasih pelet juga ya teman-teman. Jadi kita lihat nih perkembangannya sekarang seperti apa nih kondisinya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa nih teman-teman untuk tekan tombol subscribe-nya dulu tentunya ya, biar saya makin semangat dalam mengembangkan channel ini tentunya. Oke, langsung aja. Nah oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si Auranti bocil nih teman-teman. Untuk ukurannya sekarang kurang lebih baru di 9 sentian ya teman-teman. Cuman ini belum pernah saya ukur kering juga sih ya, perkiraan kurang lebih 8 sampai 9 sentian. Nah ini untuk kondisi sekarang ya, dan kebetulan baru juga saya sipon nih untuk airnya teman-teman, jadi ya udah agak bersih lah, tadinya cukup kotor. Nah jadi mungkin langsung kita ke pembahasannya ya. Seberapa penting sih kita untuk menjaga kualitas air saat merawat ikan-ikan cana ini gitu ya, terutamanya untuk ikan cana gitu ya. Sebenarnya untuk menjaga kualitas air itu bukan hanya sekedar di ikan cana ya, tentunya kayak di ikan-ikan hias yang lain seperti ikan koi, ikan predator ya, apalagi yang kayak gitulah ibaratnya kayak arwana. Itu kan emang ikan-ikan yang cukup rewel lah ya bisa dibilang. Terus juga ikan koi juga sama ya, ibaratnya bisa dibilang itu ikan yang cukup rewel gitu ya, kalau bahasa Sunda mah cukup rudet gitu ya untuk ngekipnya gitu atau ngerawatnya. Nah untuk ikan cana sendiri itu kan bisa dibilang dia itu salah satu ikan yang memiliki daya tahan tubuh itu lebih kuat dibanding ikan-ikan atau ikan-ikan hias pada yang lain lah gitu ya, kayak yang tadi saya sebutin gitu. Nah tapi meskipun dia punya daya tahan tubuh yang kuat, tetap aja gitu teman-teman ya, kalau kita nggak merawat kualitas air, nggak menjaga kualitas air, itu bakal atau akan berdampak buruk ke si ikannya juga. Nah jadi gimana ya bilangnya ya, untuk menjaga kualitas air itu sangat-sangat penting lah saat merawat ikan ya. Jadi ibaratnya kita itu bukan merawat ikan ya, lebih tepatnya mungkin kita merawat air agar ikan-ikan yang kita rawat menjadi apa ya, menjadi indah lah untuk kita lihat gitu teman-teman. Terus kira-kira bagusnya berapa lama sih Bang misalnya ganti air? Nah kalau saya pribadi di sini ya bisa dibilang orangnya cukup malesan ya teman-teman. Jadi untuk mengganti air sendiri itu kadang saya suka kebablasan nih. Kadang suka sampai 1 bulan lebih belum diganti, kayak si ini nih. Nah si bocil-bocil Stewarti udah pada kotor-kotor tanknya ya. Tapi ya alhamdulillah untuk si bocil-bocil ini tuh masih dalam kondisi yang sehat-sehat gitu ya. Karena untuk melihat, kalau buat saya pribadi gitu ya, melihat kondisi si ikan misalkan udah gak nyaman sama air itu bisa dilihat dengan gerakan-gerakan dia lah, yang ibaratnya sering mojok, mager gitu ya. Terus si ekornya jadi kuncup gitu, nggak membuka lagi gitulah ya. Nah biasanya kalau udah seperti itu baru saya ganti, kalau udah terlalu parah sampai kayak gitu. Cuman biasanya kalau kalau untuk ngeganti air sendiri itu saya kalau lagi rajin gitu ya teman-teman, biasanya dalam jangka waktu 2 mingguan itu kadang udah suka saya ganti lagi. Karena jujur saya kurang suka itu sama
jadi gimana ya, sama yang ijo-ijo ya, tapi bukan ijo-ijo yang nempel-nempel di kacanya nih. Soalnya kan si Warti ini tuh kan tanknya kecil ya teman-teman. Nah waktu itu dia disimpan di sini nih, di tempat di sebelah si Auranti ini, dengan lampu yang sama kayak gini, lampu full putih gini. Entah karena wattnya gede juga mungkin ya, dan pada saat dia disimpan di samping si Auranti ini tuh, si air itu cepet banget hijau teman-teman. Makanya waktu itu saya sering banget untuk mengganti air dia. Nah karena sekarang udah saya ganti pakai lampu LED biasa gitu ya, neon biasa gini, jadi ke si ikan pun atau ke si air pun nggak cepet banget hijaunya. Cuman ya lumutan kayak gitulah di kaca nih kayak gini. Kalau kayak gini mah, lumut-lumut kayak gini mah malah saya sedikit suka lah, jadi kayak gimana ya, estetik gitu ya teman-teman. Meskipun mungkin untuk sebagian orang malah kelihatannya jadi kotor ya. Nah jadi kalau menurut saya pribadi, untuk menjaga kualitas air itu sangat penting ya teman-teman. Karena kan setiap air itu mengandung mineral ya, yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan si ikan gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak ngejaga kualitas air atau jarang mengganti air ya, itu tuh bisa berpengaruh ke perkembangan si ikan, entah dari ukuran tubuhnya gitu ya, fisiknya gitu kan, terus warnanya, atau mungkin kayak si Auranti ini kan dia ini aslinya itu di sananya itu kan airnya dingin ya teman-teman. Sedangkan kalau udah di Indonesia itu, apalagi sekarang kayak di Bandung itu lagi panas-panasnya, itu kadang-kadang banyak kasus yang kejadian itu pada bengkok ya, jadi ngeris teman-teman. Dan juga kadang ada juga yang sampai si ekornya itu grepes-grepes ya, jadi banyak yang rusak lah si pinnya itu. Kayak bukan pin root sih, kalau pin root kan biasanya suka ada kayak jamur kapasnya gitu ya, ada jamur-jamurnya. Nah kalau si ekor yang karena kepanasan itu jadi grepes-grepes lah, habis gitu ya teman-teman. Kemarin juga sempat kejadian di si bocil Stewarti ini, analnya itu pin analnya atau sirip analnya itu sempat grepes depannya teman-teman, dan sekarang alhamdulillah udah pulih lagi nih. Nah jadi ya seperti itulah untuk kita menjaga kualitas air. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau kita itu sebenarnya bukan ngerawat ikan ya teman-teman, karena saat air kita itu dalam kondisi sehat, maka si ikan pun insya Allah bakal sehat gitu teman-teman ya. Dan sekarang untuk kondisi si Auranti ini, setelah kurang lebih 2 mingguan lah full saya kasih katak sawah itu, sekarang si rimnya itu tuh semakin tebal tuh teman-teman, tuh bisa dilihat ya bentar. Nah kelihatan di rim atasnya itu tuh tulang-tulang barunya itu tuh semakin tebal ya, alhamdulillah lah. Dan semoga meskipun ibaratnya nggak dorsal polos ya, karena ada batiknya yang naik tuh kelihatan mungkin teman-teman ya. Meskipun nggak jadi dorsal polos, tapi saya bakal coba untuk maksimalin dia gondrongnya itu sampai mana gitu ya teman-teman. Kita lihatlah ke depannya seperti apa. Semoga aja dia bisa gondrong banget gitu ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk kondisi si Auranti. Dan untuk pembahasan tadi mungkin yang menjaga kualitas air itu ya cukup plus minusnya lah adalah gitu ya. Jadi untuk beberapa orang mungkin kayak misalkan yang lagi ngetreatment maru untuk kecil tua gitu ya teman-teman. Nah kayak untuk merawat maru kecil tua itu jangan terlalu sering mengganti air. Kalau menurut saya pribadi ya nggak perlu sering lah untuk mengganti air gitu ya. Jadi ya udah biarin aja dengan air itu gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti nggak diganti sama sekali ya. Jadi ibaratnya kayak saya ini misalkan taruhlah 2 minggu sekali saya sipon air mereka gitu ya. Nah untuk misalkan ada kalian yang suka ikan-ikan kecil tua, mungkin lebih baik itu 1 bulan lah, 1 bulan atau 2 bulan baru ganti gitu ya.
nggak perlu terlalu sering gitu ya, karena dengan mengganti air terlalu sering itu ibaratnya bikin si ikan itu jadi cepat gede ya teman-teman ya, sepengalaman saya gitu ya. Kasusnya kemarin kayak si Marsa ini tuh dulu saya sempat suka sama ikan-ikan cana kecil tua teman-teman, cuman ya balik lagi ke selera lah, karena kemarin saya tergoda sama ikan-ikan gede yang pada indah gitu ya, enak gitu ya dilihatnya, jadi ya kita rawat dia sampai gede aja gitu. Cuman di sini karena keterbatasan tempat juga, saya jadi pakai tank yang berukuran 30 kali 30 kali 30 di sini teman-teman ya. Dan ya mungkin untuk penggantian air ini tuh seperti yang tadi saya bilang lah ya, untuk merawat atau menjaga kualitas air itu sangat penting tuh. Ibaratnya kan kita merawat ikan nih, si air ini tuh yang apa ya, yang memberikan kehidupan lah buat mereka gitu ya. Kalau kayak kita kan ibaratnya pakai oksigen gitu kan teman-teman, yang hirup udara. Coba kan kalau kita misalnya kayak taruhlah hidup di tempat yang banyak polusi ibaratnya teman-teman, kan pertumbuhan kita sendiri pun tidak akan baik gitu ya teman-teman. Begitu juga dengan si ikan. Kalau si airnya itu kurang baik kualitasnya gitu ya, pertumbuhan si ikan pun jadi ibaratnya sedikit terhambat lah teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah untuk pembahasan kita kali ini, dan semoga kedepannya si Auranti ini bisa semakin gondrong lah ya ikannya, karena mau dibikin dorsal polos pun nggak tahu ya, semoga aja masih ada harapan gitu ya, karena sekarang untuk pakannya itu kan saya udah full katak. Terus pagi harinya itu, jadi si katak itu saya kasih biasa malam hari, dan untuk pagi harinya itu saya kasih premium blue. Jadi ya masih cari-cari lah mana nih pakan yang sekiranya cocok untuk nge-treatment dia di apa, yang bikin dia itu biar dorsal polos gitu ya. Jadi mungkin segitu dulu lah untuk video kali ini ya. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe juga. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait eksperimen, treatment, tutorial, tips and trick, dan segala macamnya yang bakal saya bahas di channel ini ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.